Apa kabar guys? Hari ini kita ketemu lagi di Unpad Law Podcast bersama Dr. Nunung Nugroho dan kita akan bicara selalu menarik dikaitkan dengan persoalan hukum di Indonesia atau hukum secara umum. Dan isu tentang hukum secara umum ini tentunya harus ada spesifikasi ya yang dikaitkan dengan fokusnya kemana nih, khususnya di posisi masyarakat yang sangat pluralistik. Bagaimana perspektif hukum dalam masyarakat pluralistik, ini tema yang akan diambil oleh Mas Nunung nih. Tentunya saya minta penjelasan, frame-nya kemana nih Pak Nunung? Arahnya kemana atau frame-nya kemana? Jadi berkaitan dengan isu tadi. Terima kasih Bung Wirin atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya mewakili insan akademisi Ya, hukum. ya kebetulan dosen di Fakultas Hukum Tak Semarang ya. Ya, baik. Jadi tema yang diambil tadi memang sudah sesuai dengan karakter dan sifat masyarakat kita yang majemuk ya. Dalam bahasa ilmiahnya ya pluralistis. Jadi kalau selama ini literatur hukum itu lebih banyak kita menggunakan jalan pikiran Eropa daratan yang dikenal dengan Eropa kontinental. Ya. Okay. Cara berhukumnya itu dengan hukum itu kalau masuk ranah hukum publik, hukum pidana, hukum itu pembalasan. Istilahnya keadilan retributif. Tetapi kalau kita ada di dalam masyarakat yang pluralistis, masyarakat yang gotong royong, yang merupakan refleksi dari masyarakat Indonesia ini, cara hukumnya tidak pembalasan, tidak retributif, tapi hukum itu adalah untuk memulihkan ya keadaan semula ya, dari perbuatan seseorang ya, yang sekarang kita kenal dengan keadilan retributif. Ya. Jadi bukan penderaan ya, bukan ya. Jadi ini sangat memang ada perbedaan nih antara mazhab hukum Eropa kontinental dan mazhab hukum Anglo-Saxon nih Pak Nunung. Ya, betul. Kira-kira karakter yang paling tepat ya, karakter hukum yang paling tepat diterapkan di Indonesia itu yang mana nih Pak Nunung? Iya. Kaitannya dengan sifat masyarakat yang sangat pluralistik. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita sudah pegang paradigma bahwa Pancasila itu untuk semua segi kehidupan, baik cara berhukum, ya, berteknologi, ya, bermasyarakat, ya pasti hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu adalah cara berhukum yang mampu menampung masyarakat yang plural itu. Jadi bingkainya adalah Pancasila. Semua muaranya kepada Pancasila. Karakter hukumnya juga sesuai dengan karakter hukum Pancasila. Tentunya diharapkan ya. Itu. Nah, disitulah ada aspek pluralistik yang harus dihormatin. Ya. Sekarang saya mau tanya, di Indonesia ini kan ada hal yang sangat menarik kaitannya dengan keberadaan hukum adat ya, yang mencerminkan satu keadaan sosial. Ya, di situ ada kebutuhan hukum yang layak dihormatin dan dipatuhi dari sisi hukum adat, dan itu adalah bagian dari cermin karakter masyarakat pluralistik. Kira-kira bagaimana nih Pak Nunung? Apakah eksistensi hukum adat sekarang berkembang atau itu harus hidup? Ya. Jadi kalau kita ngomong hukum adat di bangku kuliah, ya di perguruan tinggi, seolah-olah berhukum itu adalah peraturan, ya peraturan. Ini yang perlu diluruskan, ya. Jadi kita itu sebetulnya sudah terkontaminasi dengan model aliran pikiran legalistik. Hukum adalah peraturan, padahal hukum itu jauh lebih luas dari peraturan. Ya, hukum itu peraturan kalau hukum itu bentuknya tertulis. Nah, kalau tidak tertulis disebut hukum kebiasaan atau hukum adat yang di dalam konstitusi disinggung di dalam penjelasan umum itu ya. Yang penting itu semangat, suasana kebatinan. Itu yang dimaksud semangat dan suasana kebatinan itu ya hukum yang selama ini dijalankan atas dasar jiwa, pikiran, dan perasaan masyarakat Indonesia Bung. Dari aspek filosofis, memang ada tujuan hukum ya, yang bukan hanya sekedar membuat penderaan atau membuat masyarakat takut, tetapi
tujuan ketertiban, Ya. tujuan keadilan, kan ya, tujuan perubahan kehidupan yang lebih baik, yang menghormatin hukum sebagai satu aturan yang disepakatin, itu menjadi tujuan yang harus kita bangun sebagai satu cara pandang perspektif hukum dalam masyarakat pluralistik, ya kan? Apalagi di Indonesia ini masyarakat ini beraneka ragam budaya, suku dan lain-lainnya, termasuk bahasa. Tentunya itu juga menjadi bagian dari pendekatan hukum yang lebih spesifik, ya, lebih apa ya, lebih bisa memayungi mereka dari konteks pluralistik sifatnya. Kalau Pak Nono, apa pandangannya dengan hukum yang bermuara pada nilai-nilai Pancasila? Ya. Jadi kalau hukum yang bermuara pada nilai-nilai Pancasila, ya pasti paradigma hukumnya itu dirubah. Jadi hukum itu bagi saya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, fungsinya untuk mendamaikan, ya, bukan untuk pembalasan seperti yang saya sampaikan tadi. Keadilan retributif itu adalah pembalasan. Orang berbuat demikian harus diganjar hukuman sekian. Oke. Tapi kalau hukum itu mendamaikan, tidak begitu caranya, ya. Hukum adalah mencari solusi terbaik bagi seseorang yang berbuat, kalau itu hukum pidana, kalau memang perbuatannya itu mampu, ya, merubah wataknya dia, mampu merubah ke depan perbuatannya dia, mengapa kita tidak melakukan ala model hukum yang fungsinya untuk mendamaikan, yang di dalam literatur Profesor Dr. Sajipto Harjo dia senang menggunakan istilah hukum progresif. Iya. Hukum kekinian, ya kekinian yang mampu menampung jiwa perasaan masyarakatnya, bukan jiwa perasaan masyarakat Eropa daratan itu. Bung Jadi Irin yang bukan kita baca ditentukan dalam oleh penegak kuliah. hukumnya, Ya. tapi keadilan Ya. substantif, ada Ya. keadilan di masyarakat, Ya. ya. Dan itu sesuai dengan kebutuhan Ya, masyarakat. cuma gini Bung Irin, yang perlu digarisbawahi, kita menerapkan keadilan restoratif itu tidak terus digeneralisir, semua itu harus direstoratif, tidak, ya. Kalau perbuatan jahat itu dilakukan karena berulang-ulang, ya memang dia harus dikasih Hukuman, ya. hukuman, nestapa, penjeraan. Iya. Tapi orang yang berbuat mencuri karena kepepet, ya, tidak atas wataknya mencuri, itu yang harus direstoratif, ya, dipulihkan keadaannya, dibina supaya dia kembali tidak menjadi mengulangi perbuatan jahatnya, atau hukum dikenal dengan pencegahan preventif general, ya, pencegahan secara preventif general. Oke, Itu, jadi memang hukum itu bukan semata-mata penderaan, ya, penegakan hukumnya, ya, dan harus memenuhi kebutuhan rasa keadilan masyarakat, ya, termasuk hukum itu juga penegakannya merupakan bentuk sebuah edukasi pada masyarakat dalam bentuk kesadaran hukum masyarakat. ya. Jadi bukan sekedar kalau orang disanksi dikenakan hukuman 15 tahun karena atas perbuatannya terus dia sadar. Kan tidak demikian juga, tidak menjamin juga, kan itu. Artinya ada aspek pemahaman, membangun, mendorong kesadaran masyarakat. Nah, inilah substansi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tentunya. Apakah benar demikian, Pak Nuno? Ya, itu salah satu sampel, ya. Iya. Nanti bisa di transformasi, dibuat formula yang lebih sesuai dengan ciri khas masyarakat kita masing-masing, Iya. dari Sabang sampai Merauke, dan ciri khas perbuatan-perbuatan hukum, baik itu hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya, itu kita formulasikan. Ini ada permasalahan nih, ya, untuk merestorasi atau merekonstruksi kembali atau menyempurnakan KUH pidana pun sampai sekarang belum selesai. Padahal itu masih didominasi cara pandang Eropa kontinental, ya kan? Kira-kira apa yang harus dilakukan, Pak Nuno? Ya, langkah itu harus dilakukan secara simultan, baik di tingkat pendidikan maupun di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat. Politik hukum ada di tangan DPR, tapi kurikulum ada di dunia pendidikan. Itu simultan. Tapi yang simultan juga tidak bisa merubah secara cepat. Pasti
berproses bertahap untuk menuju ke arah hukum yang sesuai dengan budaya bangsa atau hukum yang sesuai dengan pencerminan budaya bangsa, refleksi bangsa. Itu langkah simultan itu memang yang paling sentral ada di pemegang politik hukum, DPR, pemerintahan, di dunia pendidikan lewat kurikulum, mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi, Bung Irin. Oke. Sangat menarik ini, guys. Jadi tadi mohon maaf ada gangguan HP karena HP tidak boleh jauh dari saya. Waktu ada informasi yang perlu kita update, tentunya kami akan selalu memanfaatkan akses handphone saya. Apa yang disampaikan oleh Bung Nunung tadi merupakan satu cara pandang yang sangat secara komprehensif ya, dan tentunya secara konstruktif berpikir dengan entry point-nya hukum itu sebagai medium pendamai ya, bukan penderaan semata, tetapi dalam hal tertentu juga ada impact kenaikan atau peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemahaman hukum itu sendiri. Nah, ini menjadi sangat penting dan tentunya kita juga berharap cara berpikir secara dialektika kaitannya dengan aspek pandangan hukum ini atau cara pandang hukum atau perspektif hukum di tengah-tengah masyarakat yang pluralistik ini perlu dikembangkan. Dan tentunya kami berharap Pak Nunung suatu saat akan memperdalam lah dari cara pandang kajian akademik ya, baik melalui penelitian, baik melalui satu forum-forum diskusi, dan terjadi elaborasi pemikiran yang sangat kontekstual. Dan inilah hari ini kita sangat bangga dan kita sangat senang karena Pak Nunung hadir di tengah kita, memberikan simpul-simpul cara pandang beliau kaitannya dengan entry point hukum sebagai alat pendamai. Inilah yang perlu kita respon dengan positif. Dan terakhir Pak Nunung nih, apa yang diharapkan Pak Nunung dalam kacamata Pak Nunung ya, dikaitkan dengan keberadaan sistem hukum nasional ini sekarang? Ya, sebagai statement penutup itu ya cara berhukum kita mulai dari jajaran pemerintahan sampai rakyat pada umumnya ya cara berhukum yang sesuai dengan sistem nilai Pancasila. Oke. Yaitu masyarakat yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, filsafati atau keadilan. Cara berhukum itulah yang mampu meredam segala gejolak, segala kearoganan ya yang selama ini dipertontonkan bahwa kalau seolah-olah kalau sudah berhukum itu mesti ke pengadilan, ke kantor polisi. Saya menipu Pak Irin hanya rokok satu pak saja masuk kantor polisi. Apa itu berhukum yang baik? Itu bukan pencerminan berhukum masyarakat yang pluralistik Pancasila itu. Menarik. Jadi saya sepakat ya, guys, bahwa bingkai Pancasila sebagai sebuah bingkai dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kehidupan berhukum Pak Nunung ya, kan di situ akan mencerminkan rasa kemanusiaan, rasa keadilan sosial, cara berdemokrasi, dan tentunya dari aspek kemanusiaan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, hukum yang yang progresif, hukum yang memberikan keadilan substansi masyarakat, substansi ya. Itulah yang penting sebagaimana diajarkan oleh Prof. Satrito Radjo ya tadi disebutkan. Kira-kira begitu guys, dan tentunya terima kasih nih Pak Nunung. Suatu saat kita akan diskusi lagi. Sama-sama. Dan kita jangan berhenti ya. Berhenti untuk berpikir, berhenti untuk menganalisis, berhenti untuk bersuara jangan, berhenti untuk berbuat sesuatu yang lebih baik demi negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam bingkai Pancasila. Demikian, terima kasih Pak Nunung. Salam Pancasila. Salam Pancasila.